Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Ramadhani dari kelas 11 A Keperawatan. Sini saya akan menceritakan suatu cerpen yang berjudul Ketika Laut Marah oleh Widya Suwarna. Sudah 4 hari, nelayan-nelayan tak bisa turun ke laut. Pada malam hari, hujan lebat turun, gemuruh gelombang, tiupan angin kencang di gelapan malam seolah-olah memberi tanda bahwa alam sedang murka, laut sedang marah, bahkan bintang-bintang pun seolah tak berani menampakkan diri. Nelayan-nelayan miskin yang menggantungkan rezekinya pada laut setiap hari bersusah hati. Ibu-ibu nelayan terpaksa merelakan menjual emas simpanannya yang hanya 1-2 gram untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka yang tak punya benda berharga terpaksa meminjam pada lintah darah. Namun selama hari-hari sulit itu, ada pesta di rumah Pak Yus. Tak ada yang menikah, tak ada yang ulang tahun, dan Pak Yus juga bukan orang kaya. Pak Yus hanyalah nelayan biasa seperti para tetangganya. Pada hari-hari sulit itu, Pak Yus menyuruh istrinya memasakkan nasi dan beberapa macam lauk banyak-banyak, lalu ia mengundang anak-anak tetangga yang berkeluarga untuk makan di rumah. Dengan demikian, rengek tangis anak yang lapar tak terdengar lagi, diganti dengan perut kenyang dan wajah berseri-seri. Kini tibalah hari kelima. Pagi-pagi, ibu yang memberi laporan, "Pak, uang kita tinggal 20.000. Kalau hari ini kita menyediakan makanan lagi untuk anak-anak tetangga, besok kita sudah tak punya uang. Belum tentu nanti sore Bapak bisa melaut." Pak Yus terdiam sejenak, seolah sosok tubuhnya yang hitam kukuh melangkah keluar rumah, memandang ke arah pantai dan memandang ke langit. Dan jauh di sana segumpal awan hitam menjanjikan cuaca buruk nanti petang. Kemudian ia masuk ke rumah dan berkata, "Mantap, Ibu, pergi saja ke pasar dan berbelanja seperti kemarin. Ajak anak-anak tetangga makan. Urusan besok jangan dirisaukan." Ibu Yus pergi ke dapur dan mengambil keranjang pasar seperti biasa. Ia patuh pada perintah suaminya selama ini. Pak Yus sanggup mengatasi kesulitan apapun. Sementara itu, Pak Yus masuk ke kamar dan berdoa. Ia mohon agar Tuhan memberikan cuaca yang baik nanti petang dan malam. Dengan demikian, para nelayan bisa pergi ke laut menangkap ikan, dan besok ada cukup makanan untuk seisi desa. Siang harinya, anak-anak makan di rumah Pak Yus. Mereka bergembira. Setelah selesai, mereka menyalami Pak Yus, dan Bu Yus selalu mengucapkan terima kasih. "Pak Yus, apakah besok kami boleh makan di sini lagi?" Seseorang gadis kecil yang mengundang adiknya bertanya, matanya yang besar hitam memandang penuh harap. Ibu Yus tersenyum sedih. Ia tak tahu harus menjawab apa, tapi dengan mantap, dengan suaranya yang besar dan berat, Pak Yus berkata, "Tidak, Titi, besok kamu makan di rumahmu dan semua anak ini akan makan enak di rumahnya masing-masing." Titi dan adiknya tersenyum. Mereka tak percaya pada perkataan Pak Yus. Pak Yus nelayan pengalaman, mungkin ia tahu bahwa nanti malam cuaca akan cerah dan para nelayan akan panen ikan. Kira-kira jam 4 petang, Pak Yus keluar rumah dan memandang ke pantai. Laut tenang, angin tertiup
sepoi-sepoi dan daun pohon kelapa gemerisik ringan. Segumpal awan hitam yang menjanjikan cuaca buruk sirna entah kemana pergi tanpa pamit. Malam itu, Pak Yus dan para tetangga pergi melaut. Perahu meluncur tenang. Para nelayan berhasil menangkap banyak ikan. Ketika fajar mereka merekah perahu-perahu mereka menuju pantai dan disambut oleh para anggota keluarga dengan gembira. Pak Yus teringat pada anak-anak tetangga. Tuhan telah menjawab doanya. Semua nelayan itu mendapat rezeki. Hari itu tak ada pesta di rumah Pak Yus. Semua anak makan di rumah ibunya masing-masing. Sekali lagi di atas perahunya Pak Yus memanjatkan doa bersyukur. Baik, hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.